Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali menghadiri persekutuan kita hari ini ya. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini. Sudah, silakan duduk semua. Kita akan menyanyikan Mars Usinda. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Bagi yang tidak bisa berdiri, biar aja duduk aja ya. Dengan tetap berdiri, kita akan memulai persekutuan kita dengan menyanyi dari NKB 201. Bait pertama dan kedua.
Kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara bergantian ya. Saya, oh ya, sorry, lupa. Kita berdoa pembukaan. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti persekutuan Usinda. Kami berdoa bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga akan sertai mereka, tibakan mereka di sini dengan selamat. Bagi yang kurang sehat badan sehingga mereka juga tidak bisa hadir, Tuhan juga akan menyertai mereka, berikan mereka juga kekuatan, Tuhan kuatkan iman mereka. Tolonglah supaya pada hari Jumat nanti mereka juga boleh bersama-sama mengikuti persekutuan ini secara online. Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk Ibu Pendeta Devina yang akan bawakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan memberkati apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Devina. Dan biarlah Tuhan saja akan membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Maaf, udah bingung. Kita akan baca Mazmur secara berbalasan. Saya mohon yang ayat ganjil, ibu-ibu bapak yang sebelah kanan sini ya, yang ini di sebelah kiri yang genap. Silakan. Bersyukurlah. Namanya kasih setianya. Biar bersama-sama dikatakan. Tidak mereka mereka bersuruh Jibanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota pemukiman. Sebab dipuaskannya jiwanya yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan mereka. Terima kasih. Sekarang kita sampai pada pengantar kesaksian. Ada yang mau bersaksi hari ini? Bapak Ibu? Nah, sebelumnya kita nyanyikan dulu ya. Kita nyanyi pengantar kesaksian dari NKB 134. Ya, 134. NKB 34. Saya matanya udah.
yang mau bersaksi? Belum ada ya. Tapi saya percaya kita semua punya kesaksian dalam hidup kita. Begitu besar berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu, mantu semuanya ya. Itu kita syukuri. Pasti semuanya sudah bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita nyanyikan dulu dari NKB 139. Kita nyanyikan 2 kali ya. Mari Oma Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Kasih setiamu selalu ada bagi kami, dan pada saat ini juga penyertaan-Mu nyata, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 13. 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria suaminya sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya,
Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya. Makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan." Kemudian kata Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu, dan menjadikannya istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Natan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi, Opa Oma. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, hari ini kita ada di dalam persekutuan usia indah. Ya, kenapa namanya usia indah? Karena usianya sudah indah begitu ya. Karena udah pernah makan asem, garam, manis begitu ya. Pahit. Saking kemanisan jadi pahit biasanya gitu ya. Terus saking asinnya jadi asem begitu ya. Oh, udah campur-campur nano-nano begitulah rasanya. Makanya usia indah. Selain merasakan hal-hal yang begitu, sudah pernah melewati berbagai macam perjalanan yang panjang. Ada tikungannya, ada tanjakannya, ada turunannya kadang-kadang licin begitu ya. Ada hujannya, ada panasnya. Dan di sepanjang jalan itu, sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Iya. Pokoknya di dalam sepanjang jalan yang indah itu tentu ada hal-hal yang manis untuk dikenang. Tapi juga mungkin ada hal-hal yang rasanya masih sekali membekas di dalam hati dan pikiran kita.
mungkin masih ada yang mengganjal sampai hari ini. Saya saja yang usianya masih jauh sekali di bawahnya oma opa, masih punya hal yang mengganjal. Karena saya merasa berdosa sekali kepada ibu saya. Waktu saya SD, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah mengatakan kata-kata yang membuat ibu saya menangis. Dan itu menyakitkan sampai hari ini bagi saya. Karena saya sudah melukai ibu saya. Lalu juga saya mengingat begitu ya, didikan saya oleh orang tua saya itu bukan didikan yang lemah lembut, tetapi didikan yang cukup keras. Satu waktu saya pernah berbohong kepada orang tua saya, dan karena saya kurang cerdik, ketahuan oleh kedua orang tua saya. Tapi buat saya itu sukacita ya pada saat ini. Buat saya waktu itu ya kenapa harus ketahuan sih? Dan perlakuannya adalah ya orang tua saya, ayah saya, memukul kaki saya sehingga kemudian tidak bisa jalan. Lalu saya kemudian memupuk kebencian itu sampai besar, sampai saya kuliah. Lalu satu kali ibu saya bilang kepada saya, tahu nggak? Papamu itu masih menyesal sampai hari ini karena pernah menyakitimu. Bahkan ketika kamu tidur, kakimu dibalut oleh balsem, diliatin dengan penyesalan yang luar biasa sampai sekarang. Nah mungkin Bapak Ibu, Oma Opa, kita juga pernah ada di posisi yang seperti itu. Entah ada satu kesalahan yang pernah dibuat, ada satu keputusan yang rasanya tidak bijak, atau mungkin ada kata-kata yang melukai orang yang kita kasihi. Kadang kita sudah minta maaf, kadang orang lain juga sudah melupakan. Tapi rasa bersalahnya itu masih ada di dalam hati kita. Dan mungkin itu yang berat. Sehingga membuat kita berpikir, Tuhan, saya ini pernah salah, saya tahu. Tapi apakah Tuhan betul-betul sudah menerimaku? Masihkah Engkau bisa memaafkanku? Nah hari ini kita mau membahas bersama-sama kisah seorang tokoh yang sangat dikenal dari muda sampai ketika dia sudah jadi seorang raja. Yaitu Raja Daud. Ini bukan ketika dia menang melawan Goliat ketika masa kejayaannya, bukan. Bukan hanya ketika dia menulis mazmur-mazmur yang indah, tapi justru ketika dia jatuh ke dalam jurang dosa yang sangat dalam. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Hal yang pertama, Oma Opa, kisah ini dimulai dari kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar. Daud, seorang raja Israel yang besar, melakukan dosa yang besar. Daud yang hebat, yang bisa menulis rangkaian mazmur yang indah begitu ya. Ternyata dia memperkosa Batsyeba. Ini bukan hubungan gelap yang biasa begitu ya. Tapi ini pemerkosaan oleh penguasa. Karena kan Batsyeba tidak bisa melakukan apapun untuk melawan penguasa. Lalu yang kedua, dia merencanakan pembunuhan. Ini premanisme terhadap suaminya Batsyeba, Uria. Lalu hal yang ketiga, dia bersandiwara. Dia adakan pemakaman yang megah untuk Uria. Meskipun kalau sekilas kita baca dari akhir pasal 11 begitu ya, tampaknya kan semuanya beres, semuanya lancar begitu. Ayat 27, setelah waktu berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Itu kayaknya biasa aja. Hidup berjalan begitu saja. Sampai hamil lalu melahirkan, ya udah berjalan kembali ke kehidupan yang normal. Seolah-olah gak jadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Nah, Oma Opa, ini sifat dosa yang licik sekali. Kenapa? Karena yang pertama bikin kita mati rasa.
Daud itu bisa tidur nyenyak sementara Batsyeba-nya berkabung, suaminya meninggal dunia. Lalu yang kedua ini menumpulkan hati nurani. Sebab kenapa? Kalau Daud udah tahu, mestinya dia langsung bertobat. Tapi Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyadarkan Daud. Jadi hati nuraninya Daud itu sudah semakin tumpul. Lalu yang ketiga itu dosa itu mengisolasi kita. Raja yang hebat, yang berkuasa, yang menang melawan ribuan orang, ternyata terpenjara dalam dosanya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan di akhir ayat 27, dikatakan, tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Nah ini yang seringkali kita lupa. Kita mungkin bisa menyembunyikan dosa dari orang lain. Tapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Mungkin kita juga pernah begitu ya menyembunyikan sesuatu. Kita pernah menutup-nutupi dosa kita. Mungkin kita sering berbohong kecil-kecil. Mungkin kita begitu abai dengan orang lain. Lebih mengutamakan diri sendiri dibandingkan orang lain. Kita berkata-kata begitu tajam tanpa memperhatikan sesama kita. Kita menggelapkan sedikit saja dana perusahaan. Kita berkata-kata yang bukan-bukan. Menyebarkan fitnah yang kecil-kecil. Tapi membuat hidup orang lain kemudian menjadi sengsara. Dan kesalahan-kesalahan yang kita buat ketika itu mungkin biasa karena kecil. Gak ada yang tahu. Orang-orang mungkin udah lupa. Tapi kalau kita lihat ayat ini, mata Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan yang lebih menyakitkan itu bukan hanya kesalahannya, tapi rasa bersalahnya yang kita simpan bertahun-tahun. Itu bisa seperti luka yang dipendam dalam-dalam. Gak kelihatan dari luar, tapi terus mengganggu dari dalam. Kalau luka itu kan sakit, kadang-kadang gatel, mengganggu sekali meskipun gak kelihatan tertutup baju. Daud itu hidup dalam keadaan yang seperti itu. Dia tetap memerintah, dia tetap jadi raja, dia tetap menjalankan tugas-tugas keagamaannya. Tapi di dalam hati, dia gak tenang. Kalau kita baca bagian yang nyambung dengan pasal 12 ini, ada di dalam Mazmur pasal 32. Nah ini ditulis oleh Daud setelah pertobatannya. Daud mengaku dalam Mazmur ini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mari kita bayangkan Oma Opa, orang bisa saja tetap aktif, orang bisa saja tetap melayani, orang bisa saja tetap tersenyum seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi kalau hatinya menyimpan dosa yang belum dibereskan, itu kemudian menjadi sesuatu yang melelahkan. Kita juga kadang bisa seperti Daud, gak langsung mengaku karena malu, karena takut, karena gengsi, atau karena kita merasa itu kan udah kejadian lama. Anak saya sekarang udah punya anak 5 gitu ya. Masa saya harus minta maaf karena dulu waktu masih bayi saya gak kasih dia permen? Untuk apa dibahas lagi gitu ya. Maka hal yang kedua Oma Opa, Tuhan itu tahu persis kapan dan bagaimana menyentuh hati kita. Dia tahu kapan waktunya mendiamkan kita supaya kita belajar. Tapi dia juga tahu kapan waktunya untuk bicara. Karena kita sudah terlalu lama diam. Dan itu yang terjadi pada Daud. Mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita lihat pasal 12 ayat 1a. Lalu Tuhan mengutus Natan kepada Daud.
Tuhan itu nggak kirim malaikat penghukum dengan pedang berapi. Di satu malam tiba-tiba Tuhan, ya sudahlah, biarkan Daud ini mati saja. Lalu malaikat datang dengan api, seperti di film-film. Atau bencana alam untuk menghukum Daud. Bisa Tuhan lakukan itu? Bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan kirim seorang sahabat yang kenal Daud baik-baik. Lalu Nathan memulai dengan cerita yang sederhana sebetulnya. Ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu punya banyak kambing, domba, lembu, sapi, yang satu cuma punya satu, udah betina, kecil lagi. Ini kan kelihatan banget jomplangnya begitu ya. Lalu waktu si kaya ini kedatangan tamu, bukannya pakai domba yang sebanyak itu dia punya, dia malah ambil yang satu-satunya punya si miskin. Daud tahu ini gak adil. Makanya dia bilang dengan nada yang marah begitu ya. Ini orang harus dihukum mati, kata dia. Tapi justru Nathan bilang, kaulah orang itu. Dirinya sendiri yang melakukan itu. Mudah sekali buat kita yang menunjuk orang lain. Kalau salah, wah dia harusnya diginiin nih. Dia harusnya begitu nih. Tapi lupa refleksi diri sendiri. Lupa berkaca bahwa yang melakukan dosa itu tuh kamu. Tapi oma opa, Tuhan itu menghendaki pertobatan, bukan kehancuran. Makanya Nathan itu tidak mengutuk Daud, tapi dia sampaikan teguran Tuhan dengan hati yang lembut. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud itu tidak membela diri. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak berkilah, bersilat lidah. Tapi kan Tuhan, aku kan enggak. Daud cuma katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini kalimat yang pendek sekali, tapi maknanya dalam sekali. Karena kalimat ini datang dari hati yang sadar dan berserah kepada Tuhan. Itu bukan pengakuan yang karena sudah ketahuan begitu ya, seperti saya di awal tadi, bukan. Tapi justru karena hati Daud betul-betul tersentuh oleh teguran Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 7 sampai 9. Tuhan katakan, aku loh yang sudah mengurapi engkau. Aku loh yang sudah menyelamatkan engkau. Aku loh yang sudah memberikan segala-galanya yang engkau punya saat ini. Lalu di tengah teguran keras itu Tuhan ingatkan Daud gitu ya, akan semua kebaikannya. Maka buat kita sekarang ini, jangan takut pada teguran Tuhan. Kalau kita mendengar teguran Tuhan dari manapun, jangan keraskan hati kita. Karena itu bukti bahwa Tuhan itu masih peduli kepada anak-anaknya. Hargai orang yang berani mengatakan kebenaran. Jangan lupa berkaca pada diri kita sendiri. Dan ingat bahwa sebelum Tuhan menghukum, Tuhan itu selalu mengingatkan kebaikannya. Maka di sini Tuhan menjawab lewat Nathan. Tuhan sudah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Karena kisah ini ya tidak berakhir di sini. Ada satu kalimat yang Daud katakan tadi, aku sudah berdosa kepada Tuhan, maka itu mengubah segalanya. Kalau kita mau lihat pengakuan Daud yang lebih panjang begitu ya, kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 51. Ini yang mengungkapkan bagaimana dia mengakui dosa-dosanya.
Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dan lain sebagainya. Dia mengakui betul-betul dengan segala kerendahan hatinya dosa-dosanya kepada Tuhan. Apa mungkin kita pernah keras kepala atau mungkin pernah ada di posisi Daud yang berusaha menyembunyikan segala sesuatu dari Tuhan. Atau kita sudah sangat lama menyimpan luka batin karena rasa bersalah. Tapi belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah menegur kita untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan kita. Tuhan itu mungkin sudah mengirimkan Nathan itu ke dalam kehidupan kita. Siapakah Nathan yang Tuhan kirimkan ke dalam hidup kita untuk menegur kita? Mungkin istri atau suami yang berpuluh-puluh tahun menasihati kita. Jangan makan manis. Jangan ngerokok terus. Jangan ngomel-ngomel terus gitu ya. Jangan bersungut-sungut terus. Mungkin teman sepelayanan kita yang berani mengatakan yang benar. Ayo berdoa. Ayo minta ampun sama Tuhan. Bahkan mungkin firman Tuhan yang terus-menerus mengusik hati kita. Itu bisa jadi teguran dari Tuhan lewat berbagai macam hal. Tuhan itu enggak menunggu pengakuan yang panjang lebar. Yang dia tunggu itu hati kita yang mau terbuka dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya berdosa, tapi saya mau kembali. Ampuni saya. Dan kabar baiknya, Tuhan kita setia. Tuhan kita tidak berubah. Kalau ia bisa mengampuni Daud ketika itu, maka dia juga mampu dan mau mengampuni kita saat ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah membuktikannya. Lalu hal yang ketiga, Oma Opa. Kita tahu bahwa kita semua tidak bisa memutar kembali waktu. Yang sudah terjadi, ya terjadilah. Yang sudah kita lakukan di masa lalu, baik yang membanggakan maupun yang memalukan, sudah jadi bagian dari cerita hidup kita. Dan saat ini, kadang ketika kita sedang duduk diam, ketika kita sedang minum teh, minum kopi, atau duduk, tiduran, menjelang tidur, kadang pikiran itu datang. Kenangan-kenangan lama kita yang manis tapi juga pahit, penyesalan-penyesalan kita, atau bahkan rasa bersalah yang belum selesai sampai sekarang itu muncul. Nah di titik itu mungkin pertanyaan kita, Tuhan bisa gak sih Tuhan ampuni aku? Adakah damai di usiaku saat ini? Dan dari kisah ini, 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai 12 ayat 13 menjawab dengan jelas. Iya, masih ada pengampunan, masih ada damai, masih ada kasih Tuhan yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Ketika Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Itu bukan hanya pengampunan yang biasa. Itu pemulihan hati. Itu damai yang melegakan. Karena kadang yang kita butuhkan itu bukan uang yang banyak. Bukan rumah yang besar. Tapi justru hati yang damai. Hati yang bisa tidur nyenyak tanpa dihantui oleh masa lalu. Bisa tersenyum meskipun rambutnya udah agak gatal-gatal sedikit begitu ya. Karena udah mulai tumbuh uban satu-satu.
Kalau udah banyak ya bersyukur ya, karena itu tandanya hikmat kalau kata Salomo. Karena tahu Tuhan itu tidak mengingat dosaku lagi. Aku sudah diampuni. Maka pengampunan Tuhan itu bukan hanya tentang masa lalu yang dibersihkan, tapi tentang masa depan yang bisa dijalani dengan ringan. Kita nggak perlu membawa rasa bersalah itu terus-menerus. Tidak perlu hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Tuhan nggak mau kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan hati yang berat. Tuhan mau kita hidup dengan hati yang bersih. Karena kita sudah diampuni. Daud tidak hanya diampuni, dia dipulihkan. Dia tulis Mazmur. Dia tetap jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dalam semua catatan Alkitab, Daud tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apakah karena dia sempurna? Tidak. Tapi karena dia tahu caranya bertobat dan meminta pengampunan Tuhan. Opa hari ini mungkin kita tidak bisa lagi berjalan sejauh dulu. Tidak lagi sekuat dulu. Tidak lagi selincah dulu. Dulu kayaknya bawa gas LPG 15 kilo tuh bisa satu tangan. Hah, gitu. Sekarang bawa yang 3 kilo aja kayak, tolong ini gitu ya. Dulu kayaknya lincah banget, lari ke sana, lari ke sini pakai hak tinggi. Bisa sprint. Sekarang mungkin duduk, berdiri aja goyang dulu ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita tetap bisa mengambil satu langkah penting. Melangkah ke hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Menerima kasih-Nya yang mengampuni. Gak ada dosa yang lebih besar, terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh kasih-Nya. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk mengalami damai dan sukacita karena sudah diampuni. Dan saat hati sudah dibersihkan, kita akan mengerti betapa indahnya kata-kata yang dituliskan, dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Itu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak hanya datang dari harta atau keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, yang seperti dulu. Tapi justru karena hati yang tahu bahwa ia telah diampuni oleh Tuhan. Opa mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa mengisi hari-hari kita dengan sukacita dan rasa syukur. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Mari kita isi hidup kita ini dengan rasa takut akan Tuhan. Bukan rasa bersalah. Akan hormat kepada Tuhan. Bukan rasa bersalah. Dengan rasa syukur karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa kita. Dan kalau suatu hari Tuhan panggil kita pulang untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa berkata dengan tenang, hatiku sudah dibersihkan oleh Tuhan, dosaku sudah diampuni oleh Tuhan, dan jiwaku bisa pulang dengan damai. Itu kebahagiaan yang sejati. Itu berkat yang terbesar buat kita, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, oleh siapapun, dengan apapun dan di manapun. Maka berbahagialah setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ayat emas kita pada hari ini dari Mazmur pasal 32
ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya Oma Opa. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ini ayat emas kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Pengampunan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak sempurna. Maka pada hari ini kami memohon ampun kepadamu. Biarlah setiap kami berubah seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, kami senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Untuk Ibu Kok Ivy, pasca laser mata karena katarak. Ibu Hedi Ivon, pasca operasi empedu. Ana Natasha Ekasari Purba, putri dari Ibu Arina, setelah operasi mium. Ibu Te Aili, pemulihan pasca operasi empedu. Ibu Sri Gunawati, pemulihan tulang panggulnya yang retak karena jatuh. Ibu Evi Sinta, pemulihan mata kanan dan kiri setelah laser. Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Untuk saudara-saudara kami juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Engkau juga yang memulihkan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami kesehatan, pemulihan yang daripadamu saja, melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, serta istirahat yang dilakukan. Biarlah juga Engkau yang menguatkan setiap orang yang menjaga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Engkau yang berikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi mereka. Berdoa juga untuk pengurus dan seluruh jemaat usia indah beserta keluarga masing-masing. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani hari-hari. Untuk program kerja usia indah yang sudah direncanakan, biarlah segala sesuatunya dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan gereja, baik gedungnya dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan, biarlah segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Biarlah pembangunan gedung gereja kami dapat tepat pada waktunya selesai. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menyertai setiap orang yang terlibat di dalamnya. Berikan keamanan untuk segala sesuatu yang ada di dalam proses pembangunan gedung gereja kami. Untuk pembangunan jemaat gereja kami. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami untuk turut berbagi dan terlibat di dalam setiap proses pembangunannya. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Juni. Ibu Wong Kui Yoe, Ibu Ersin Haryanto, Bapak Sudayono Sukareno, Bapak Senjaya Gunawan, Ibu Helsa Leopard. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, menyertai. Kami bersyukur juga untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, agar di dalam kehidupan mereka juga mereka boleh menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan berkat yang melimpah bagi mereka dan keluarga mereka. Berikan kesehatan dalam mereka menjalani aktivitas mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Devina untuk firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni dosa kita kalau kita mau mengakuinya dan minta diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita masuk ke persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari KJ 291, bait pertama, 2, 4, dan 5. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan kepada kami masing-masing.
Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur, pada saat ini kami membawa persembahan yang asal dari Tuhan saja. Tuhan berkati persembahan ini agar boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Kita sampai di nyanyian penutup. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan dari NKB 196. Ku beroleh berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah setiap hal yang kami pujikan,
Setiap hal yang boleh kami dengarkan dan renungkan, boleh kami juga nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Juga biarlah setiap hal yang mengecewakan hatimu dapat kami ubah, dan kami pun dapat berubah seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Om, Opa, selamat siang. Ya. Mohon waktunya ya untuk saya bacakan beberapa pengumuman. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina Eminerva. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yani Suryadi, singernya Ibu Nancy Ko dan Ibu Kristiana Kumala. Pemusik Ibu Novi. Penerima tamu Ibu Sri Harjati dan Ibu Wong Kwiyu. Multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 18 Juni 2025, temanya adalah belas kasih Tuhan. Diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Pembicaranya Bapak Marvin Yonatan. Pemimpin pujian Ibu Rini Raharjo. Singersnya adalah Ibu Titin Hendra dan Ibu Julia. Pemusik Ibu Yanti. Penerima tamu Ibu Tung Lianyo dan Ibu Liana Cahyadi. Pembaca warta Ibu Susana Filipus. Apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir pada saat ini? Kalau ada, tidak ada ya. Oke. Setelah persekutuan ini ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 13 Juni 2025, hari Jumat, ada latihan angklung di Geria Kasih jam 10. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan masuk ke dalam kelompok MMA.